Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah pertarungannya melawan Saveli, Bala dibawa ke hadapan Sultan Aladin sebagai tahanan. Dan saat Bala hendak bicara, seketika Sultan Aladin berkata, "Diam, kalian akan memberitahuku segalanya tentang apa yang terjadi di istanaku. Kepala kalian ada di ujung kata-kata kalian, terutama jika kalian mengatakan sesuatu yang hilang. Aku akan menggantung kepala kalian di pintu masuk konya. Pertama, kau yang akan memberitahuku dulu, Wazir." Kemudian Saveli mengatakan, "Sultanku, Osman Bey mengejar pemberontakan lagi. Sekarang dia mengirim hatunnya untuk mengakhiri hidupmu." Seketika Bala mengatakan, "Bohong, Hazrat Sultan, Saveli lah yang benar-benar mengancam hidupmu. Dia melayani Naiman. Bukan hanya itu, Osman Bey juga telah memperingatkanmu tentang ini." Mendengar ini Sultan Aladin berkata, "Aku bosan dengan permainan ini. Aku tidak memiliki hidupku atau tahtaku untuk diberikan kepadamu." Lalu Bala mengatakan, "Kau bahkan tidak bisa melihat pengkhianat tepat di depanmu. Hazrat Valideh, dia juga ada di istana." Mendengar ini Sultan bertanya, "Di mana? Hah? Apakah tidak ada akhir dari kebohongan yang kau katakan untuk tetap hidup, Bala Hatun?" Lalu Saveli mengatakan, "Sultanku, biarkan aku mengambil kepalanya di sini." Dan saat Saveli hendak memenggal kepala Bala, seketika Ismihan datang memasuki ruangan seraya berkata, "Pengkhianat, kau akan tenggelam dalam darahmu sendiri." Tidak punya pilihan lain, Saveli mulai melontarkan serangan, dan pertarungan pun terjadi di sana. Kemudian Bala berkata, "Kupikir kau tidak akan datang, Fede Sultan." Dan Ismihan menjawab, "Kepala ular ada di sini, tapi ekornya di mana-mana, Bala Hatun." Kemudian pertarungan pun berlanjut. Menyaksikan keributan itu membuat Sultan Aladin hanya bisa terdiam dengan penuh banyak pertanyaan. Dengan menghunuskan pedang ke arah Sultan, Saveli berkata, "Kau tidak akan lepas dari amarahku, Sultan. Aku akan membuang kepalamu ke hadapan Naiman." Kemudian Bala dan Ismihan berhasil menghabisi para pengkhianat tersebut. Dengan Ismihan berkata, "Jika bukan karena Osman yang pemberani, kami tidak akan datang tepat waktu, Bala Hatun." Menyaksikan semua ini, Sultan Aladin berkata, "Harga pengkhianatan adalah kematian." Lalu Saveli mengatakan, "Jika aku bisa membunuhmu dan mengambil konya, semua orang akan dimaafkan. Sekarang, mereka akan membunuh semua orang untuk mengambil konya." Seketika Sultan Aladin mengatakan, "Siapapun yang bercita-cita untuk mengambil hidup kami, pertama-tama akan mati untuk dirinya sendiri. Tidak ada kuburan bagi mereka yang ingin mengambil nyawa rakyatku." Kemudian dengan sekejap, Sultan Aladin menghukum mati Wazir Saveli. Lalu Ismihan berkata, "Kita tidak bisa mempercayai siapapun. Mereka bersarang di seluruh istana." Dan Sultan Aladin mengatakan, "Aku akan menghancurkan setiap kepala mereka. Siapapun yang berhubungan dengan Saveli, bawa semuanya padaku. Aku ingin mereka berdiri di belakangnya, mereka yang membantunya, siapapun yang berharga di matanya. Aku akan memenggal kepala mereka semua." Sementara itu, di Yenisehir, Osman memasuki ruangan yang dimana semua bey sudah berkumpul termasuk Aktemur. Kemudian Osman berkata, "Dengan 99 nama suci Allah yang meminta pertanggungjawaban kita, bukan kemenangan. Aku memulai dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang katakan padaku, bagaimana situasi di tanah kita?" "Uras Bey, bicaralah." Kemudian Uras mengatakan, "Kondisinya tidak baik. Keberadaan Naiman telah menimbulkan masalah bagi perdagangan." Bayram Bey juga mengatakan, "Itu sama seperti di Kulut Cahisar, Beim. Keluhan yang sama. Tidak ada karavan yang lewat. Jadi tidak ada perdagangan." Lalu Osman bertanya, "Bagaimana dengan suku-suku?" Dan Dermihan mengatakan, "Beim, orang suku membawa barangnya ke kota, tapi mereka tidak bisa menjualnya. Para pedagang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan bisnis. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Keuntungan kami hanya cukup untuk membayar tenda." Mendengar ini Osman bertanya, "Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan?"
Sobashi yang tidak memimpin pasukannya saat melindungi Yenisehir. Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Namun Aktemur hanya terdiam. Lalu Osman mengatakan lagi, kau bahkan tidak tahu situasi orang-orang yang perlu kau kuasai. Apa kualifikasimu? Meninggalkan Bei sendirian? Hah? Apakah kau meminta izinku tentang pengunduran darimu dari tugas? Apakah aku membuatmu duduk di kursi itu? Dan Aktemur menjawab, aku hanya tidak ingin meninggalkan kursi kosong. Seketika Osman mengatakan, untuk kesalahan pertamamu, aku memaafkanmu hanya dengan tamparan. Tetapi kamu tidak punya tempat di rumahku atau di dewanku. Sekarang, keluar! Keluar! Kemudian Aktemur pun pergi meninggalkan ruangan tanpa bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian Osman berkata, kondisi rakyat sangat buruk. Katakan padaku, tindakan apa yang kalian ambil tentang ini? Dan Uras menjawab, kami berbicara dengan tokoh dari komunitas Ahi dan membantu para pedagang dari harta karun Beim. Mendengar ini Osman mengatakan, kau hanya membunuh lalat. Yang harus dilakukan adalah mengeringkan tanah rawa. Lalu Bayram mengatakan, kami siap melakukan apa yang kau katakan Beim. Masalah ini dapat ditangani dengan mudah. Tapi kau sama sekali tidak membicarakan Naiman. Kemudian Osman memerintahkan alpennya untuk membagikan peta tentang Naiman kepada mereka semua. Lalu berkata, Belers, periksa peta dengan hati-hati. Semua rencana pertahanan ada di dalamnya. Diskusikan dengan Bei lainnya. Besok, kalian akan berada di medan perang dengan pasukan kalian. Tapi sepertinya masalah dan kesulitan terbesar adalah kondisi rakyat. Sekarang, kita harus bersama mereka. Sebenarnya, aku pribadi akan mendatangi mereka dan melihat masalah mereka. Dan kalian akan ikut denganku dengan penyamaran. Kalian akan berada di antara orang-orang dan mencari tahu masalah mereka satu persatu. Kesulitan yang dialami rakyat lebih penting daripada Naiman. Baiklah, dewan berakhir. Kemudian mereka semua pergi membubarkan diri. Sementara itu, di benteng Marmaracik, ritual tengah dijalankan oleh Kamsi Dukun Gelap Naiman. Tidak lama Karancu datang memasuki ruangan seraya berkata, pasukanmu berangkat, Komandan Naiman. Namun Naiman mengatakan, aku tidak bertanya tentang tentara negara. Mereka tentu saja datang. Beritahu aku tentang wilayah dalam. Dan Karancu menjawab, Aktemur, keponakan Osman. Dia duduk di kursi Okteng tanpa sepengetahuan Osman. Mendengar ini Naiman berkata, artinya Aktemur ingin terbang dengan sayapnya sendiri. Apa yang pamannya katakan tentang itu? Dan Karancu menjawab, Osman mengumpulkan dewan. Dan dia mengundang Aktemur ke dewan. Sepertinya dia menerima Aktemur balik. Namun Naiman mengatakan, Osman tidak akan pernah menerima Aktemur balik. Kesombongannya tidak pernah bisa membiarkan itu. Tidak lama salah satu Nokres datang seraya berkata, Komandan Naiman, kami mendapat kabar dari pengintai di Yenisehir. Mereka mendengar orang berbicara. Osman mengeluarkan Aktemur dari dewan. Mendengar ini Naiman berkata, Osman sekarang berjalan ke arahku tanpa seorang pun di sisinya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.